Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai dua pertukaran kripto besar di AS ya, seperti Coinbase dan Kraken ya. Saat ini katanya melakukan pelanggaran dan diawasi ketat oleh AS teman-teman. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman, yang pertama dikutip dari bitcoin.com ya, dimana di sini Coinbase dilaporkan menghadapi penyelidikan SEC nih untuk mendaftarkan sekuritas tidak terdaftar. Jadi kita ketahui teman-teman ya, Coinbase ini adalah salah satu pertukaran yang berada di Amerika Serikat teman-teman ya, dimana saat ini ya Coinbase itu dilaporkan menghadapi penyelidikan SEC nih, atau Security and Exchange Commission teman-teman. Oke. Nah, katanya teman-teman ya, penyelidikan dan investigasi SEC terhadap Coinbase ini teman-teman ya, didasari karena mendapat laporan dari 3 orang ya, yang untuk identitasnya teman-teman ya itu dirahasiakan katanya cuy. Dan 3 orang tersebut teman-teman ya, katanya itu melaporkan Coinbase bahwa katanya Coinbase itu ada beberapa aset yang diklarifikasikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar katanya cuy. Jadi ini sangat berhubungan banget ya dengan kemarin Didi pernah membahas si SEC teman-teman ya, dengan XRP teman ya, yang di video yang ini nih teman ya. Dimana di video ini teman ya, salah satu anggota Kongres itu lebih menyarankan ya teman-teman untuk SEC itu lebih fokus ke bursa pertukaran katanya teman-teman ya, yang menangani token-token yang dianggap sekuritas, intinya begitu teman, daripada fokus ke si XRP atau Ripple teman-teman. Makanya kali ini teman-teman ya, ada berita katanya Coinbase itu heboh nih, dilaporkan sedang menghadapi penyelidikan atau investigasi oleh si SEC teman ya. Katanya yang melaporkan ada 3 orang misterius lah teman-teman ya, yang dilindungi untuk privasinya. Yang diduga Coinbase itu saat ini mencatat aset yang diklarifikasikan sebagai sekuritas di platformnya teman-teman ya. Jadi SEC saat ini menyelidiki Coinbase itu karena katanya Coinbase itu melakukan perluasan jumlah token yang terdaftar di platformnya. Menurut 3 orang yang akrab dengan masalah ini cuy, 3 orang tersebut melaporkan ke SEC. Nah, saat ini SEC itu sedang menyelidiki nih, apakah si Coinbase ini ya dengan menambahkan perluasan jumlah token terdaftar di platformnya ya, apakah melanggar hukum di Amerika atau tidak teman-teman ya. Karena saat ini SEC itu sedang menyelidiki Coinbase. Menurut SEC ya, pertukaran Coinbase itu memungkinkan pelanggaran memperdagangkan aset cryptocurrency yang dapat dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar cuy. Oke. Jadi saat ini masih dalam penyelidikan SEC ya. Dan di sini teman ya, katanya SEC itu sebelum penyelidikan ya pernah mengajukan tuntutan nih kepada perdagangan orang dalam ya, atau mantan manajer dari Coinbase teman-teman. Nah, tindakan ini teman yang memungkinkan katanya itu mereka mendapat untung lebih 1,1 juta US dollar menurut SEC teman ya. Jadi menurut SEC, mantan manajer Coinbase itu mendapatkan keuntungan 1,1 juta US dollar teman-teman ya, dengan perdagangan token yang dianggap sekuritas oleh SEC teman-teman. Dalam penyelidikan kasus ini teman-teman ya, SEC itu menuduh ada 9 aset cryptocurrency yang terdaftar di platform Coinbase adalah sekuritas, diantaranya ini teman-teman ya, seperti APM, RLY, DDX, Yego sampai Chrome ini teman-teman ya. Jadi jumlahnya ada 9 koin yang terdaftar di Coinbase yang dituduh SEC sebagai koin sekuritas teman-teman. Setelah mendapat tuduhan dari si SEC teman-teman ya, Paul Grewal ya, atau selaku kepala petugas hukum di Coinbase teman-teman ya, secara resmi membantah nih tuduhan ini. Dia itu mengklaim nih bahwa bursa Coinbase tidak mencantumkan sekuritas gitu. Dan Grewal juga mengajukan petisi ke SEC nih untuk mengeluarkan aturan yang jelas mengenai sekuritas aset digital pada 21 Juli teman-teman ya. Oke, jadi intinya teman-teman ya, di sini SEC itu tetap menuduh Coinbase teman-teman ya, bahwa Coinbase itu telah mendaftarkan sebuah koin yang bersifat sekuritas menurut SEC. Namun di sini kepala tugas hukum Coinbase ya membantah semua itu teman-teman ya. Dan petugas hukum Coinbase ya, yang atau bernama Grewal itu juga mengajukan petisi ke SEC nih, katanya itu untuk mengeluarkan aturan yang jelas nih mengenai sekuritas aset digital pada 21 Juli teman-teman ya. Jadi mengenai peraturan sekuritas ini teman-teman ya, benar-benar Amerika itu memang belum ada kerangka kerja yang mengatur cryptocurrency dengan jelas teman-teman ya.
Makanya di sini tuh agak sedikit rancu permasalahan. Kita lihat permasalahan SEC dengan SRP aja belum selesai-selesai ya. Bahkan di sini teman ya, salah satu anggota Kongres tuh di kasus SRP versus SEC ini teman ya, mengecam SEC nih atas tindakannya yang berlebihan terhadap perusahaan cryptocurrency teman ya. Karena tindakan SEC ini melebihi batas dari yurisdiksi atau kewenangan dari si SEC teman-teman ya. Jadi terlalu jauh untuk menggali permasalahan di perusahaan cryptocurrency teman-teman ya. Kepala petugas hukum Coinbase juga mengatakan teman-teman ya, bahwa SEC itu harusnya segera mengeluarkan aturan yang jelas ini mengenai peraturan sekuritas aset digital teman-teman ya. Jadi pihak exchange Coinbase itu juga enak gitu teman-teman, gimana peraturannya yang pasti itu seperti apa mengenai aturan koin yang bersifat sekuritas menurut SEC teman ya. Karena di sini memang petugas hukum Coinbase itu benar-benar membantah ya, bahwa Coinbase itu tidak mendaftarkan sebuah koin atau token aset digital yang bersifat sekuritas teman. Namun menurut SEC 9 token atau koin ini ya itu bersifat sekuritas, mulai dari AMP sampai Chrome ini teman ya. Oke. Jadi sepertinya Coinbase itu sedang apes gitu teman ya, karena memang akhir-akhir ini teman ya, Coinbase saat ini menghadapi penyelidikan dari SEC. Yang kedua, karena market cryptocurrency hancur teman-teman ya, Coinbase itu melakukan serangkaian PHK besar-besaran hingga melepas 18% dari tenaga kerjanya. Nggak cukup di situ teman ya, saham Coinbase hancur ya teman ya, akibat kondisi perekonomian global saat ini ya. Dan bisa dibilang saat ini fase masanya crypto winter teman-teman ya, atau musim dingin kripto. Jadi mungkin bisa dibilang tahun 2022 ini adalah pukulan berat ya untuk si Coinbase ya, yang menghadapi begitu banyak serangkaian masalah mengenai saham dan platformnya teman ya. Termasuk ya yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, Coinbase saat ini dilaporkan menghadapi penyelidikan SEC untuk kasus pelanggaran koin yang terdaftar di bursa Coinbase ini diduga merupakan sekuritas menurut SEC cuy. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Next berita berikutnya. Nah, berikutnya dikutip dari bitcoin.com. Di sini katanya penukaran mata uang digital Kraken ya dalam penyelidikan karena melanggar sanksi OFAC teman-teman ya. Oke, jadi kalau tadi teman ya, Coinbase terkena penyelidikan dari SEC teman-teman ya. Karena menurut SEC ya, Coinbase itu melanggar peraturan di Amerika ya mengenai aset digital sekuritas teman-teman ya, dimana katanya Coinbase mendaftarkan 9 token yang bersifat sekuritas menurut SEC ya. Makanya saat ini Coinbase diselidiki. Nah, kali ini ada salah satu pertukaran kripto lagi ya dari AS yang bernama Kraken ya, yang dimana saat ini Kraken tuh dalam penyelidikan karena melanggar sanksi OFAC teman-teman ya. Oke. Nah, di sini dalam penyelidikan Kraken ya yang katanya melanggar sanksi OFAC teman-teman ya. Sama seperti Coinbase tadi ya. Kalau Coinbase kan tadi dilaporkan oleh 3 orang yang privasinya itu dilindungi teman. Nah, ini sama teman-teman ya. Kraken ini dilaporkan oleh 5 orang teman yang untuk data privasinya itu sangat dilindungi atau disembunyikan lah teman-teman ya. Dan katanya teman ya, penyelidikan Kraken ini ya karena telah melanggar sanksi OFAC ini sudah berjalan dari mulai 2019 yang lalu cuy. Dimana tuduhannya itu katanya Kraken itu mengizinkan pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran dapat mengakses platform perdagangan mata uang digital Kraken ini cuy. Makanya Kraken ini dari 2019 ya teman-teman sampai saat ini dalam penyelidikan karena kasus pelanggaran sanksi OFAC teman-teman. Nah, OFAC itu apa sih Bang? Di sini dijelaskan pengawasan aset asing atau OAFC teman-teman, Departemen Keuangan AS cuy. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh New York Times atau NYT pada 26 Juli 2022 ya, Kraken itu didirikan pada Juli 2011 oleh Jesse Powell ya, adalah salah satu pertukaran mata uang digital tertua di dunia cuy. Menurut ringkasan editorial ya, OFAC ya, telah menyelidiki Kraken sejak 2019 karena mengizinkan pengguna dari negara yang terkena sanksi untuk memperoleh aset kripto teman-teman ya. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya, bahwa Kraken ini sudah diselidiki mulai dari 2019 oleh OFAC teman-teman ya, karena diduga ya teman-teman ya, Kraken ini sudah melakukan pelanggaran nih karena sudah mengizinkan pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi nih untuk memperoleh aset cryptocurrency seperti
Contohnya tadi itu negara Iran ya, yang bisa mengakses platform perdagangan mata uang digital Kraken, teman-teman ya. Entah ini sanksi apa, mungkin sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ke Iran mungkin, teman-teman ya. Makanya si Kraken ini harusnya tidak boleh orang Iran itu mengakses platform pertukaran cryptocurrency Kraken ini ya, karena Kraken ini berdiri di AS, teman-teman ya. Kraken ini bisa diakses oleh orang Iran, teman-teman ya. Makanya di sini OVAC itu dari 2019, teman-teman ya, sudah menyelidiki bursa pertukaran Kraken ini, teman-teman ya. Dimana OVAC menganggap ya, teman-teman ya, bursa pertukaran Kraken ini, teman-teman ya, sudah melanggar peraturan di AS, cuy. Oke. Nah, sebelumnya teman ya, pertukaran cryptocurrency Kraken ini ya, tahun lalu sudah pernah terkena denda nih oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, teman-teman ya, karena menurutnya ya Kraken ini telah menawarkan transaksi komoditas retail bermargin secara ilegal dalam aset digital, cuy. Jadi intinya di sini Kraken tuh di tahun lalu sudah melakukan pelanggaran, teman-teman ya. Nah, denda yang dilakukan CVTC ya terhadap Kraken itu, teman-teman ya, di tahun lalu itu sebesar 1,25 juta ya dari perusahaan pertukaran cryptocurrency, teman-teman ya, atau si Kraken ini, teman-teman ya. Dan CVTC ini, teman ya, atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas di AS ini menekankan kepada Kraken ya berhenti melakukan pelanggaran lebih lanjut, teman-teman ya. Hal ini diungkapkan kepada Kraken, teman. Kalau kita bicara di sini, teman ya, seakan-akan tuh Krakennya yang memang bandel gitu, teman ya. Dikit-dikit melanggar, teman-teman gitu ya. Namun memang kalau kita lihat secara peraturan aset digital di AS, teman-teman ya, saat ini aja belum jelas peraturannya seperti apa untuk kerangka kerjanya, atau makanya kemarin tuh sempat Amerika itu mengadakan Kongres Amerika yang mengundang CEO dari Cardano ya untuk meminta pendapat saran ya, teman-teman ya, mengenai cryptocurrency, sehingga pemerintah AS itu dapat membuat sebuah kerangka kerja peraturan di AS itu dengan tepat dan baik, teman-teman ya. Saat ini aja belum bener nih peraturannya, apalagi tahun-tahun lalu, teman-teman ya. Bisa jadi pelanggaran yang dilakukan Kraken ini bukan pure salah Kraken, teman-teman ya, namun memang peraturan cryptocurrency atau aset digital di AS itu masih rancu. Peraturannya seperti apa belum jelas gitu, teman-teman ya. Makanya bisa dibilang AS itu benar-benar memperketat sebuah peraturannya, teman-teman ya. Namun tetap ya, hingga saat ini peraturan mengenai aset digital di AS ini masih belum jelas, teman-teman ya. Nah, karena peraturan yang belum jelas ini, teman ya, ibarat kata sudah memakan dua pertukaran market cryptocurrency nih, seperti Coinbase dan Kraken, teman ya. Apakah nantinya pertukaran-pertukaran lainnya yang berada di AS itu akan sama nasibnya dengan Coinbase dan Kraken ya, yang diselidiki dengan dasar peraturan cryptocurrency yang belum jelas saat ini di AS, teman-teman ya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, teman, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.